apa kabar Anda? Senang sekali saya Andi Wijaya kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi seputar olahraga yang sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, kali ini saya berada di Semarang, Jawa Tengah. Walaupun di sini panas banget, tapi juga saya semangat sekali untuk mengajak Neters menyaksikan keseruan dari 400 lebih petenis muda yang saat ini sedang berkompetisi di kejuaraan nasional tenis Piala Tugu Muda Semarang 2023. Lalu bagaimana ya keseruannya? Penasaran kan? Let's go! Neters, sebelum kita menyaksikan bagaimana keseruan dari kejuaraan nasional tenis Piala Tugu Muda Semarang 2023, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari Prancis Open 2023 berikut ini. Aldila Suciadi di sektor ganda putra. Absennya juara bertahan sekaligus pemilik gelar terbanyak di arena Roland Garros, Rafael Nadal, hingga terciptanya rekor baru yang diciptakan oleh Novak Djokovic. Tapi kekecewaan itu seolah terbayarkan di nomor ganda campuran. Aldila yang berpasangan dengan petenis Belanda Matwee Middelkoop mampu melangkah hingga ke babak semifinal. Yang menarik, Aldila Matwee dihentikan oleh pasangan Miyukato Timputs yang merupakan pasangan Aldila di nomor ganda putri sekaligus juara Prancis Open 2023. Sementara itu, ajang Prancis Open 2023 juga digadang-gadang menjadi era baru persaingan di sektor tunggal putra. Absennya jagoan tuan rumah sekaligus juara bertahan, Rafael Nadal menjadi headline jelang bergulirnya Grand Slam Roland Garros pada 28 Mei hingga 11 Juni 2023 tersebut. Pasalnya, tanpa kehadiran Nadal, artinya Novak Djokovic ditinggal para rival-rivalnya di papan atas seperti Andy Murray yang performanya sudah menurun dan pensiunnya petenis karismatik Roger Federer. Absennya Rafael Nadal di Roland Garros 2023 juga menandai untuk pertama kalinya Raja Tanah Liat harus menyaksikan sebagai penonton sejak tahun 2005 silam. Tentu ini adalah momen yang sangat berat untuknya, karena Prancis terbuka telah memberinya 14 gelar Grand Slam atau rekor terbanyak sepanjang sejarah Grand Slam di Prancis terbuka. Cedera pinggul kambuhan ditenggarai jadi penyebab utama absennya sang Raja Tanah Liat. Rekor Nadal di turnamen yang sudah ada sejak 1891 memang tak bisa dipandang sebelah mata. Catatannya adalah 112 kali menang dan hanya 3 kali kalah sepanjang 18 kali penampilannya di Prancis terbuka. Capaian yang tidak pernah diraih petenis manapun dalam satu Grand Slam sejak 1800-an. Bahkan saat Nadal memenangi trofi Grand Slam ke-22 pada tahun lalu di usia 36 tahun, pria asal Madrid menjadi peraih gelar mayor tertua sepanjang sejarah. Absennya andalan tuan rumah tak disia-siakan oleh Novak Djokovic.
Meski mendapatkan ancaman dari petenis muda Spanyol yang tengah naik daun, Carlos Alcaraz, ditambah kekalahan pada laga terakhir antar keduanya. Dapur Pental juara 0 hadir di saat yang tepat, jumpa di babak semifinal dengan Alcaraz. Djokovic menang 3-1 dengan skor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Di laga puncak menghadapi Casper Ruud asal Norwegia, Djokovic tampil sempurna. Tanpa banyak drama, Nole menang 3 game langsung 7-6, 6-3, 7-5. Dalam tempo permainan selama 3 jam 16 menit. Gelar French Open merupakan yang ketiga bagi Djokovic setelah berhasil memenangi kompetisi yang sama pada 2016 dan 2021. Kemenangannya di Paris sekaligus menandai gelar Grand Slam ke-23-nya sepanjang karir. Dengan total 23 gelar, Djokovic melewati rekor Nadal sebagai petenis pria dengan gelar Grand Slam terbanyak di era modern. Nole juga jadi petenis pria pertama yang setidaknya punya 3 gelar di 4 Grand Slam berbeda. Atlet kelahiran 22 Mei 1987 kini cuma berjarak 1 gelar dari Margaret Court sebagai petenis dengan gelar Grand Slam terbanyak, yakni 24 titel. Saat ini gelar Grand Slam Djokovic setara dengan petenis wanita asal Amerika Serikat, Serena Williams. Terlebih kemenangan di Paris kembali mengantarkan Djokovic ke peringkat 1 ATP. Di sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek tak terbendung, datang sebagai unggulan utama turnamen. Iga Swiatek mendapat perlawanan dari Karolina Muchova di babak final. Unggul 6-2 di set pertama, Iga lengah di set kedua dengan kekalahan 5-7. Tapi petenis 22 tahun bangkit di set penentuan untuk merebutkan kemenangan dengan skor 6-4 sekaligus menuntaskan gelar keempatnya di arena Grand Slam hanya dalam 4 final pertamanya. Capaian ini menyamakan Swiatek dengan Naomi Osaka dan Monica Seles. Selain itu, Iga Swiatek juga menyamai Justin Henin pada 2007 silam yang mampu mempertahankan gelar di Roland Garros. Sementara di nomor ganda putra, pasangan gado-gado Ivan Dodig Austin Krajicek menjadi juara dengan menumbangkan ganda asal Belgia Joran Villegan Sander Chile dalam 2 game langsung 6-3, 6-1. Sedangkan di sektor ganda putri, Wang Xinyu Hise Suwei harus menjalani laga ketat menghadapi pasang Leila Fernandez Taylor Townsend di partai final. Wang dan Xie pastikan gelar dalam permainan rubber game 1-6, 7-6, tiebreak 7 dan 6-1. Neters, informasi yang tak kalah menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Netting. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Otomania. Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Sporters, saatnya kita melihat bagaimana keseruan dari kejuaraan nasional tenis Piala Tugu Muda Semarang 2023 ya. Dan juga kira-kira seperti apa nih perkembangan tenis saat ini? Langsung saja ini dia. Kejuaraan Nasional Junior Piala Tugu Muda Semarang 2023 kembali menyedot perhatian petenis-petenis cilik yang tersebar di penjuru negeri yang bercita-cita menjadi atlet profesional layaknya David Agung Susanto, Christopher Rungkat, Aldila Suciadi, hingga menjadi ingin seperti Iga Swiatek ataupun Novak Djokovic. Maklum, kejuaraan Piala Tugu Muda memang menjadi batu loncatan tiap atlet di tiap tahunnya. Ajang ini sudah dianggap hajatan Grand Slam di level nasional. Berakhirnya masa pandemi COVID-19 ditambah maraknya kegiatan tenis yang dibalut acara entertainment membuat Kejurnas Piala Tugu Muda 2023 dibanjiri peserta. Berlangsung selama sepekan dengan mempertandingkan 5 kelompok umur U10, U12, U14, U16, dan U18, Piala Tugu Muda diikuti sekitar 451 atlet. This is my second time in this tournament. I came here last year, and that was actually my first ever national tournament, so it was a really fun experience and challenging. So with that being like one of my first biggest tournaments, it did feed a lot to me. It did teach me many different things, how to overcome like my fears, how to become more confident. I think this competition is really big, so I always wanted to win champion for singles and doubles. Iga Swiatek. Karena dia punya attitude bagus banget dan I think she's a really good player. Banyaknya atlet yang mendaftar tentu harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu, pemerintah kota yang bekerja sama dengan Pelti Kota Semarang telah menyiapkan 4 venue pertandingan yang tersebar di beberapa lokasi seperti lapangan tenis Gor Tri Lomba Juang, lapangan tenis JJT Bukit Sari, lapangan tenis Kelot Gajah Mungkur, dan lapangan tenis Tambora Candisari. Kualitasnya kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena apa? Begitu 2 tahun COVID ini tidak ada turnamen, setelah sekarang ini luar biasa. Jadi saya yakin bahwa ke depan pertenisan di Indonesia akan lebih maju. Memberikan apresiasi terutama kepada Pelti Kota Semarang yang sudah rutin mengadakan kejuaraan Piala Tugu Muda Semarang. Kenapa? Kita lihat perkembangannya setiap tahun ada peningkatan jumlah peserta, peningkatan kualitas dari peserta, dan mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik bagi kita, bagi Kota Semarang, agar kemudian bisa memunculkan atlet-atlet yang baru di Indonesia, khususnya bisa memberikan sumbangsi bahwa kejuaraan Piala Tugu Muda pun bisa memberikan atlet-atlet yang mampu memberikan prestasi, memberikan nilai bagi bangsa, bagi Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat terus mendorong kejuaraan nasional Piala Tugu Muda Semarang, tidak hanya meningkatkan jumlah peserta dan kualitas kepesertaannya, tapi juga menyentuhi level internasional untuk semakin meningkatkan gengsi dari turnamen yang ada sejak puluhan tahun ini. Informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Neting. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport.
masih bersama kami di Netting TVRI Sport. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan dari kejuaraan nasional tenis Piala Tugu Muda Semarang 2023. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mantan atlet nasional dan juga ini legend ya sekarang, bersama dengan Mbak Wina Prakusya. Halo Mbak Wina. Halo, halo Mbak Andin, kabar baik? Mbak? Sehat Ya, luar biasa melihat Mbak Wina secara langsung, ini menjadi suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih. Ya, Mbak Wina, ini ngomong-ngomong pasti banyak juga neters yang penasaran banget keseharian Mbak Wina itu sekarang apa sih? Oke, saat ini saya punya tenis academy ya, dan makanya saya ada di sini nih. Dan buat saya saat ini membawa anak-anak yang di tenis akademi saya ke Piala Tugu Muda, di mana Tugu Muda ini mempunyai suatu kenangan manis untuk saya pribadi. Karena dulu saya main di turnamen ini, jadi anak-anak saya, kalian harus main dong yang di Tugu Muda ini. Kenapa? Karena dulu saya pernah juara di sini. Dan ini salah satu legendaris turnamen yang kalau kita bisa bilang Grand Slam-nya Indonesia, Tugu Muda lah salah satu dari turnamen Grand Slam-nya Indonesia. Oke, nah ini yang diikut sertakan dari tim WTA sendiri ada berapa sih? Saya punya total 15 anak yang saya bawa ke Semarang kali ini. Dari kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, 14, 16, dan 18. Jadi semua kelompok umur saya ada perwakilan. Semua ikut ya? Semuanya ikut. Supaya biar merasakan juga gimana sih keseruan dari turnamen ini ya? Iya. Oke, Mbak Wina, ini juga saya penasaran banget ya. Melihat saat ini tenis itu lagi happening banget. Menurut Mbak Wina tuh seperti apa sih tenis sekarang dan tenis yang dulu? Saya pribadi setuju sekali bahwa tenis ini lagi happening banget, terutama saat ini banyak artis-artis yang main. Saya terima kasih pribadi untuk Raffi dan juga Gigi ya, mengadakan event yang tahun lalu tiba-tiba tenis, yang tahun ini lagi tenis, lagi-lagi tenis. Secara tidak langsung animo dari masyarakat Indonesia tuh naik dengan adanya artis-artis ini main. Kalau dari zaman dulu saya main atau mungkin zamannya Mbak Yayu main tuh kan jarang ya jarang artis yang main. Nah sekarang ini artis pada main, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri menurut saya pribadi mereka tuh lebih melihat artis dibanding atlet. Karena yang dilihat tiap hari di TV itu artis, jadi mereka taunya artis bukan taunya atlet. Nah jadi animo sekarang, keuntungan buat tenis sendiri sangat besar. Kayaknya banyak sponsor karena semuanya pengen terlibat di tenis saat ini. Berarti bagus ya berarti ya? Iya. Susahnya cuma satu, cari lapangan susah kan? Iya benar, itu cari lapangan. Cari lapangan susah, betul. Ingin berebut pelatihan juga kan? Iya. Benar. Nah, kita kembali ke kejuaraan nasional tenis ya, Mbak Ya. Wina. Ini melihat bagaimana atlet-atlet muda yang mengikuti kejuaraan nasional ini, potensinya tuh dilihat dari Mbak Wina sendiri. Seperti apa sih? Saya melihat anak-anak ini memang perlu turnamen ya. Kembali lagi dari zaman saya main itu kita ada sebenarnya kalau di timetable sekarang nih, masuk kita ngomong musim liburan anak-anak ini, dulu ada 5 turnamen yang beruntun. Ya 5 turnamen dan salah satunya ini sebelumnya ya itulah, anak-anak memang perlu turnamen dan ini salah satu yang menurut saya lumayan besar, di mana seluruh pemain di seluruh Indonesia itu bisa berkumpul di satu tempat ini. Karena ini turnamen yang kita sebut tadi Grand Slam-nya Indonesia. Jadi saya pribadi sendiri menganjurkan seluruh pemain junior Indonesia kok bisa main di turnamen Tugu Muda ini. Ya. Oke, untuk menjadi seorang atlet sendiri, pandangan Mbak Wina harus berapa kali sih untuk mengikuti turnamen? Tergantung usia. Kalau saya bilang tergantung usia. Semakin kita menginjak remaja, jadi misalnya umur 10 tahun mungkin dalam 1 tahun 10, umur 12 tahun nanti dalam 1 tahun 15, umur 14 nanti dalam 1 tahun 20. Jadi menginjak semakin dewasa otomatis jumlah turnamen akan bertambah.
Idealisnya seperti itu. Berarti balik lagi gimana usia, gimana umurnya. Betul, iya. Oke, berarti kalau dilihat dari usia yang matangnya itu berapa sih untuk menjadi atlet? Yang Kalau ikut ngetren ya dari kalau zaman saya tuh dulu usia belasan, kayak umur 16 17 itu mateng. Udah itu mateng, pas zaman saya loh, which is 20 tahun yang lalu. Cuman sekarang ini ngetrennya semakin dewasa, dalam arti kita bisa lihat kalau dulu umur belasan 16, 17, 18, saat ini ngetrennya setelah umur 25. Jadi yang matang-matang tuh setelah umur 25. Jadi trennya sedikit berubah. Karena kedewasaan orang mungkin melihat bahwa matangnya tuh di usia seperti itu. udah beda lagi. Sudah beda lagi dari zaman saya main ya. Nah, Mbak Wida, ada juga nih ya atlet yang ketika dia masih junior dari segi permainannya ataupun tekniknya itu sudah bagus begitu. Tapi ketika sudah senior malah jadi menurun. Itu biasanya kendalanya apa sih, Mbak Wida? Menurut saya kendalanya di jam terbang ya. Jam terbang, karena jam terbang itu sangat berpengaruh dengan mental yang akan dijalani oleh seorang atlet ini. Kalau jam terbang kita kurang, otomatis misalnya nih contoh ya, seorang atlet nih, jam terbangnya waktu junior kan rata-rata permainannya mungkin di bawah 20 turnamen. Ntar kalau sudah menuju senior yang saya bilang itu bisa sampai 30 turnamen. Kalau dia tidak bisa menyamakan jam terbang 30 turnamen, otomatis dia akan ketinggalan dengan yang lain. Mbak Wina, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan semakin sukses. Terima kasih. Baik, Neters, tidak terasa ya. Tentunya kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan dari kejuaraan nasional tenis di Tugu Muda Semarang 2023. Tadi juga kita sudah berbincang bersama Mbak Wina Prakusya dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi akhir dari netting episode kali ini. Semoga juga bermunculan petenis-petenis muda berbakat di Indonesia. Akhirnya saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam TVRI Sport.
Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas.